Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, minggu ini chapter 1068 belum rilis ya karena masih libur. Tapi di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa hint yang menarik untuk kita bahas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk pada hint yang pertama. Ini adalah gambar kado atau hadiah. Nah, jika mengingat momen di chapter 1067 yang lalu, Dr. Vegapunk mengatakan ingin memberikan sesuatu kepada Bonnie. Dan mungkinkah itu adalah hadiah yang dimaksud oleh hint ini? Ya, sebuah hadiah yang bisa membuat Bonnie senang, bahkan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Vegapunk. Besar kemungkinan hadiah itu adalah ingatan Kuma. Karena yang Bonnie inginkan adalah mengembalikan ayahnya seperti dulu lagi. Dan tentu ingatan adalah hal yang sangat diperlukan. Lalu untuk pendapat kedua, mungkin Dr. Vegapunk akan memberikan hadiah kepada Luffy sebagai imbalan jika dia mau membawa ilmuwan itu keluar dari Pulau Egghead. Ya, Luffy memang bukan orang yang suka minta imbalan jika menolong seseorang, tapi mungkin ini adalah keinginan Vegapunk sendiri tanpa diminta oleh Luffy. Lalu dengan skema seperti itu, Vegapunk bisa mengupgrade kekuatan kru topi jerami dalam hal persenjataan dan teknologi. Yang paling utama tentu Franky ya, dia sangat mengagumi Dr. Vegapunk dan tentu akan sangat menarik jika hasil karya dari Franky di-upgrade menggunakan teknologi dari Vegapunk. Lalu selain Franky ada juga beberapa kru topi jerami yang senjatanya bisa di-upgrade, seperti tongkatnya Nami dan ketapelnya Usopp. Selain itu di chapter lalu, Chopper juga mengharapkan tambahan ilmu pengetahuan tentang medis dari isi pangrekornya Vegapunk. Oke, lanjut pada hint nomor 2. Di sini ada bocoran dari komentar editor yang menyatakan bahwa ada yang muncul di hadapan Luffy dan rekan-rekannya di Pulau Egghead. Nah, ini menarik. Memang ada beberapa orang yang bersinggungan dengan Egghead dan akan segera muncul. Yang pertama adalah para CP0. Ya, di chapter lalu mereka sudah berada di dekat wilayah perbatasan Pulau Egghead. Tapi Vegapunk Saka tidak memberi mereka akses masuk. Namun tentu para CP0 ini tak akan pulang begitu saja. Besar kemungkinan mereka akan menerobos masuk. Dan para CP0 pun akan terkejut melihat bajak laut Yonko topi jerami sudah berada di Pulau Egghead. Ya, ini akan jadi pertemuan yang menarik ketika Luffy bertemu lagi dengan Lucci. Ya, walaupun harusnya perbedaan kekuatan mereka sudah jauh, apalagi jika Luffy berubah ke wujud Gear 5. Lalu selain CP0, orang yang mungkin akan bertemu dengan Luffy adalah para anggota SWORD, termasuk Helmeppo dan Tashigi. Mungkin kita sudah agak lupa ya, karena member SWORD ini sudah lama tidak diceritakan lagi. Tapi dari informasi terakhir yang muncul, Helmeppo memang berencana ke Pulau Egghead untuk meminjam Serapim agar bisa menyelamatkan Koby. Ya, jika Helmeppo muncul di hadapan Luffy, tentu dia akan memberikan informasi tentang tertangkapnya Koby oleh Kurohige. Dan itu bisa memancing kemarahan Luffy pada Kurohige. Apalagi jika Luffy tahu bahwa saat ini Kurohige sedang menyerang Law. Oke, lanjut lagi kita masuk pada hint yang ketiga. Dan gambarnya adalah Dr. Strange dan portalnya. Ya, hint yang ketiga ini bisa menunjukkan banyak hal. Pertama, dari pribadi Dr. Strange sendiri adalah seorang ahli bedah. Nah, jika bicara dokter bedah di One Piece, tentu jawabannya adalah Law. Ya, kemungkinan pertama pertarungan Law versus Kurohige akan dilanjutkan. Atau bahkan mungkin kita akan melihat hasil akhirnya secara langsung. Ya, Mimin pribadi sih masih berpendapat jika Kurohige yang akan menang. Tapi dengan kecerdikannya, Law tidak akan berakhir di tempat itu. Dia masih akan bisa melarikan diri. Oke, lanjut pada kemungkinan kedua adalah tentang perjalanan waktu. Ya, tentu kita tahu bahwa Dr. Strange adalah orang yang bisa melakukan perjalanan waktu. Dan mungkin dengan teknologinya, Vegapunk juga bisa melakukan hal yang sama. Apalagi ketika kemunculan Vegapunk tua pertama kali, ilmuwan itu juga bicara tentang lengkungan waktu atau teleportasi.
Nah, jika Vegapunk bisa membuat buah tiruannya Kaido dengan hampir sempurna, hanya beda warna saja, maka tak menutup kemungkinan jika ilmuwan itu juga bisa membuat kemampuan yang sama dengan buah milik Toki. Tapi mungkin ada yang berpendapat jika Vegapunk hanya bisa merekayasa buah Zoan saja. Nah, hal itu sepertinya sudah terbantahkan pada chapter 1065. Pada chapter itu, Seraphim Jinbe terlihat bisa punya kemampuan yang mirip dengan Senor Pink, yaitu berenang di benda padat. Nah, jika bicara tentang konsep perjalanan waktu, mungkinkah robot kuno sudah melakukan perjalanan waktu setelah dia dikalahkan 900 tahun yang lalu? Kemudian setelah melakukan perjalanan waktu dari masa 900 tahun yang lalu, robot kuno langsung menyerang Mariejoa dengan sisa-sisa tenaganya. Hal itu juga bisa kita lihat pada salah satu tanduknya yang patah ketika menyerang Mariejoa 200 tahun yang lalu. Tapi karena tenaganya tinggal sedikit, maka penyerangannya pada masa 200 tahun lalu itu pun jadi terhenti. Oke, lanjut pada pendapat ketiga, yaitu kemampuan teleportasi dari Dr. Strange. Ya, kemampuan teleport menggunakan portal adalah kemampuan yang sangat identik dengan Dr. Strange. Dan mungkinkah kemampuan itu juga akan ada di One Piece? Jika mencari kemampuan yang sudah ada, bisa dikatakan mirip dengan Blueno, pengguna buah pintu-pintu. Tapi sepertinya Blueno tidak akan mudah untuk muncul di Pulau Egghead. Atau kemampuan teleportasi dari Van Augur juga bisa masuk hitungan, walaupun dia tidak mengeluarkan semacam portal. Tapi menurut Mimin lebih masuk akal jika saat ini Vegapunk sedang mengembangkan teknologi portal teleportasi itu. Hal itu bisa kembali merujuk pada chapter 1066. Ketika itu ilmuwan jenius Vegapunk terperangkap di dalam tubuh robot kuno ketika berusaha melakukan teleportasi. Ya, itu aja pembahasan Mimin untuk hint chapter 1068 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel atau Hayato. Yo!